Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap di keadaan sehat walafiat ya. Nah, tadi sebelum ini kita kan sempat nonton ya terkait apa sih hal yang dilakukan dan apa yang terjadi ketika Idul Adha. Nah, pengambilan video itu teman-teman, for information, itu di Pansi ya, lapangan Pancasila Salatiga, karena kebetulan saya juga melaksanakan ibadah sholat Idul Adha itu di sana. Nah, kemudian ini saya izin untuk meruntutkan kembali ya apa dan siapa saja tokoh-tokoh masyarakat yang berada di sana, apa saja yang disampaikan, apa isi khutbahnya, dan of course berkesinambungan dengan judulnya yang mana ini itu makna kurban menurut tafsir kontemporer ya, menurut ulama-ulama modern. Nah, tapi sebelum itu aku mau nge-infoin ke kalian, aku bawa catatan ya teman-teman, karena ada beberapa hal yang aku nggak bisa mengingat secara keseluruhan, jadi aku pakai catatan. Kita belajar sama-sama ya. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu, aku Diana, aku mahasiswi semester 6 program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora UIN Salatiga. Nah, video ini itu diharapkan bisa memenuhi tugas UAS dari pemikiran tafsir modern ya. Nah, langsung aja ya. Di pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila itu diimami oleh Ustadz Haji Lutfi Cakim LCMPD dan Dr. Ahmad Sultoni sebagai khotibnya. Nah, di sana juga dihadiri oleh Wali Kota Salatiga dan jajarannya ya teman-teman. Nah, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha itu ada pengumuman terkait penyerahan bantuan kepada Masjid Al-Istiqomah Ngronggo Kumpul Rejo Argomulyo Salatiga, yang mana bantuan itu dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang diberikan dan berupa sapi, 1 ekor sapi ya teman-teman, itu berjenis simental dengan bobot terakhir 995. Jadi itu ada MC ya, pemandu acara yang menerangkan bahwa Masjid Al-Istiqomah itu mendapat bantuan dari Bapak Presiden kita. Nah, itu jadi acaranya itu penyerahan bantuan dulu. Nah, habis itu ya takbir lah ya, takbiran seperti biasa sambil menunggu persiapan, sambil kita siap-siap sholat, menunggu jamaah-jamaah lainnya berdatangan gitu. Nah, kemudian barulah kita melaksanakan sholat Idul Adha yang diimami oleh Ustadz Haji Lutfi Cakim LCMPD. Nah, kemudian dilanjut dengan khutbah yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Sultoni, yang mana isi khutbahnya adalah tentang isi Al-Kautsar ayat 1-3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Nah, beliau mengatakan bahwa berkurban itu penting teman-teman, karena berkurban adalah salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat, bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita,
Ya, dan hal itu ternyata selaras sama pemikiran Nasir Abu Hamid. Nah, ini tokoh yang nantinya pemikirannya akan kita bahas terkait atau mengenai makna kurban di tafsir modern kontemporer ini ya. Nah, jadi Nasir Hamid dalam bukunya, dalam kitabnya itu beliau menganjurkan mengajak umat muslim untuk memaknai, membaca Al-Quran tidak hanya tekstual ya, tidak hanya teksnya saja, tetapi memaknai dengan secara historis dan kontekstual. Nah, menurut Nasir Abu Hamid, ibadah kurban itu bukan hanya tentang proses penyembelihannya, bukan hanya ritualnya saja, tetapi ada dimensi sosial. Nah, dimensi sosial seperti apa yang dimaksud? Jadi, dimensi sosial yang dimaksud adalah menjadikan ibadah kurban di Idul Adha ini sebagai tindakan nyata untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, untuk mempererat solidaritas sosial, kemudian untuk pementasan kemiskinan dan pemerataan rezeki. Adzan, kita jeda dulu ya teman-teman. Hai, karena adzannya udah selesai, kita lanjut ya. Dan ini dikatakan selanjutnya ya, kita lanjut. Dan orang yang memutuskan hubungan dengan Tuhan atau dengan sesama, which is dia tuh gak mau berkorban dan tidak ada empati dengan orang-orang miskin dan orang-orang tertindas, maka dialah orang yang termasuk golongan orang-orang abtar, yang mana mereka itu orang-orang yang kehilangan makna hidup. Nah gitu, jadi menurut Abu Nasir Hamid itu berkurban tidak hanya sebagai ritual, tetapi bagaimana berkurban itu bisa menjadikan dimensi sosial itu semakin rekat, merekatkan solidaritas, merekatkan ukhuwah Islamiyah, kemudian menjadikan apa yang kita kurbankan itu bisa bermanfaat untuk orang lain, orang miskin, orang-orang yang sebenarnya memang membutuhkan. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang tadinya kita dengar bersama-sama itu bisa masuk ya ilmunya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.